Belajar kisah-kisah yang ada di Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita. Hanya di YouTube Cornerstone. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Kita mau bahas apa ya? Cerita aku ingat. Alkitab apa? Cerita Alkitab ini pokoknya masih ada kaitannya dengan Daud sedikit-sedikit. Oh, oke. Itu yang aku ingat. Baik. Jadi kita akan bahas sebentar lagi ya. Ya. Tunggu aja. Jadi cerita di mana Amnon bin Daud jatuh cinta kepada Tamar yang merupakan adik dari Absalom bin Daud. Jadi kayak satu papa, beda mama. Dan akhirnya lewat 2 tahun Absalom memerintahkan orang-orangnya untuk memerangi Amnon dengan pesan harus membunuh Amnon. Teman-teman Cornerstone, senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi di episode terbaru Cornerstone Connection Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda, bersama saya, Revolusi Brian, dan teman saya, Brenda Jane. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua yang ada di rumah? Pastinya sehat-sehat ya. Semoga sehat-sehat selalu, Ya. diberikan berkat yang berlimpah. berkat. Gimana Ya. kabarnya Kak Brenda? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Rohani sekali aku. Puji Nah. Tuhan baik gitu. Iya. Sekarang kita mau bahas tentang apa nih Kak? Kita mau bahas apa ya? Cerita aku ingat. Alkitab apa? Cerita Alkitab ini pokoknya masih ada kaitannya dengan Daud sedikit-sedikit. Oh, oke. Itu yang aku ingat. Baik. Jadi kita akan bahas sebentar lagi ya. Ya. Tunggu aja. Teman-teman, kita akan membahas lebih lanjut, tapi aku mau kasih tahu dulu bahwa nanti di akhir segmen akan ada kuis yang berhadiah. Benar banget. Jadi teman-teman jangan lupa buat saksiin terus biar nanti tahu nih jawabannya. Ntar yang ada bye-bye kan. Iya. Pas lagi jawab pertanyaan tiba-tiba salah Ngeblank, gara-gara iya. pokoknya nggak tahu lah ya. Oke. Gitu. Jadi tema pelajaran kita buat minggu ini ya masih sama sih temanya buat 1 triwulan ya kan, pembebasan. Ya itulah ya. Dan buat judul kita itu kejatuhan fatal. Dimana nanti kita akan cari tahu pengalamannya si Daud yang mencari kesenangan diri menghasilkan penderitaan yang memengaruhi baik bangsanya maupun keluarganya sendiri. Nah, betul nih Kak. Jadi cerita di mana Amnon bin Daud jatuh cinta kepada Tamar yang merupakan adik dari Absalom bin Daud. Waduh. Jadi kayak satu papa, beda mama. Benar. Iya Nah, ya, beda mama ya. Iya, beda mama. Tamar ini adiknya Absalom. Iya benar. Nah, Terus pada akhirnya Amnon, iya, Amnon. kita salah ternyata. Oh ya, Amnon. Amnon sebenarnya kita salah pengucapan, maaf ya dari tadi. Iya. Amnon yang dibantu oleh Yonadab berencana untuk meniduri si Tamar ini dan akhirnya hal itu pun terjadi secara paksa. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasakannya sebelumnya. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri. Nah, betul. Dan akhirnya lewat 2 tahun Absalom memerintahkan orang-orangnya untuk memerangi Amnon dengan pesan harus membunuh Amnon. Jadi kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengannya di Yerusalem. Yeah. Katanya, bersiaplah, marilah kita melarikan diri Sebab jangan-jangan kita tidak luput daripada Absalom. Dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat. 20.000 orang tewas termasuk Absalom.
Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjun pintu gerbang lalu menangis. Dan berkata sambil berjalan, "Anakku Absalom, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku." Nah, itu tuh tadi ya kita udah baca nih sekian. Tragis. Iya, betapa tragisnya cerita ini. Tapi Iya. pastinya kita makin Penasaran. Terus Ya. ini kayaknya ceritanya seru juga nih. Kita bisa mencari tahu lebih dalam tentang cerita Alkitab yang Ya. ini. Nah, sebelum kita lanjut mencari tahu apa maksud dari pelajaran ini, tetap bersama kami di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan cerita Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Ya, teman-teman, sepanjang triwulan ini tema besarnya yaitu pembebasan. Dan kita sudah masuk ke pelajaran ke-14 yang berjudul Kejatuhan Fatal. Ayat inti kita terdapat di 2 Samuel 18 ayat 33. Kesedihan Daud. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang. Ia lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. "Anakku Absalom, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku." Nah, di segmen ini juga telah hadir nih bersama-sama dengan kita. Ya, sama seperti minggu-minggu biasa. sebelumnya, pendeta Ya. yang setia menemani kita di sini. Pendeta Yo. siapa? Pendeta Benny Tamuna. Shalom pendeta. Salam pendeta, gimana kabarnya pendeta? Baik-baik kan juga sehat-sehat ya. Puji Tuhan, Pak pendeta. Oke, Ya. langsung mau tanya nih kita. Iya. Pertanyaannya, relevansi apa yang bisa kita dapatkan dari cerita ini kepada kita yang hidup di zaman sekarang ini? Ya. Itu dia. Iya, kita kan sekarang bagian akhir dari triwulan ini, Ya. akhir dari tahun Selamat tahun ini, baru. Iya. tahun baru, ya. Dan kita masuk kepada bagian yang kayaknya kok apa ya, kasih tantangan baru, ya, dengan pertanyaan yang diberikan, apa ini kan dengan zaman sekarang ini. Ya. Pelajaran kita kan tadi kalian sudah singgung juga bahwa Amnon itu menginginkan saudaranya sendiri, Iya. gitu. Saudara sendiri. Bahkan yang paling susah itu temannya kasih ide bagaimana untuk melakukan kejahatan, Iya. ya, terhadap. Jadi pelajaran yang bisa kita dapatkan dari cerita kita ini bahwa banyak lah ya. Salah satunya hati-hati pilih teman. Iya. Kemudian mari gunakan akal sehat gitu loh. Betul. Ini kan saudara Benar. kita, Iya. secantik apapun kita bangga sebenarnya punya Iya. saudara seperti dia, Betul. ya. Dan juga sampai akhirnya terjadi pembunuhan lainnya, Iya. Tumpahan darah. Betul. dengan ambisi-ambisi Banyak yang lagi ada daripada Absalom, ya. Sehingga ayat inti kita katakan Daud sendiri hanya sangat menyesal sekali, ya, dengan katakan bahwa kalau bisa sebenarnya aku aja yang mati dibandingkan Absalom, Salam. anaknya. Jadi Iya. satu gambaran yang memang memberikan satu kejahatan akan ikut kejahatan lainnya, akan ikut kejahatan lainnya, akan ikut Iya. kejahatan lainnya, yang korbannya juga adalah lingkungan keluarga Keluarganya. sendiri. Iya. Ya, Pak Pendeta. Pertanyaan kedua itu adalah anak Daud ini si Amnon terobsesi kepada saudara tirinya itu kan si Tamar. Bernafsu kepadanya sampai hari dia memperkosanya. Kemudian dia membenci Tamar bahkan lebih dari nafsunya kepadanya. Mengapa hal ini demikian, Pak Pendeta? Iya, karena dia rasa bahwa saya ini sudah mengungkapkan saya suka sama dia, Iya. sekarang ditolak, gitu Oh. kan? Jadi Ditolak karena dengan alasan bahwa kita masih saudara, Iya, Iya, iya. benar. kita masih saudara. Jadi pada waktu ditolak seseorang itu kan, ya kita juga
kalau ditolak kan bencinya jadi lebih Jadi makin-makin. Iya. Sebel ya. lebih benci dibandingkan dulunya dia boleh Mencintai. katakan dengan semuanya Iya. ya. Pada waktu dia sudah mengungkapkan, kalau istilah sekarang dia udah nembak gitu ya. Iya. Padahal nggak rasa Belum ada apa-apa, apa-apa. nggak ada Iya. ininya. Yang satu pihak katakan kita masih saudara, dia rasanya akhirnya dia begitu bencinya sehingga yang apapun dilakukan dia coba untuk mengganggu terus, ya. Coba mengganggu terus. Nah, ini terjadi karena memang kalau ada penolakan akan hal itu, maka lambat laun akan jadi satu dendam, jadi satu hal yang sangat membencinya karena hal-hal seperti ini. Oke, terima kasih pendeta. Aku mau tanya satu pertanyaan lagi. Jadi kalau dari cerita ini kan Daud memilih untuk tidak menghukum anaknya Amnon. Apakah menurut pendeta ini merupakan tindakan yang paling mengasihi? Boleh dijelaskan? Iya, sukar sulit untuk melihat Iya. dalam kedudukan Betul. seperti demikian. Satu pihak anak sama anaknya, tapi Iya. kan sebenarnya dia Salah. harus melakukan Iya. satu tindakan, Betul. ya, satu tindakan yang memperlihatkan bahwa apapun yang kamu lakukan, Amnon tetap itu salah, Iya. ya, dan dia tidak boleh melakukan hal-hal lainnya seperti benci lainnya supaya tidak ada dendam. Kan ini Tamar ya, cerita kepada saudaranya Absalom akhirnya merencanakan hal tidak baik dan lain sebagainya. Jadi ini kan jadi satu panjang ceritanya. Tapi kalau misalnya dia melakukan satu tindakan, mungkin dia akan memutus kejahatan-kejahatan yang akan dilakukan kemudian. Iya. Ya, lakukan kemudian. Kita tahu bahwa Absalom itu kan begitu punya nafsu yang besar untuk Iya. Berperang. untuk Ya. punya kedudukan dan Ya. lain sebagainya. Betul. Oke. Terima kasih pendeta sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, dan ya bisa jadi itu jadi pertanyaan teman-teman yang juga ada di rumah. Ya. Nah, teman-teman, kita akan membahas lebih lanjut lagi, pastinya lebih seru lagi dan menarik lagi. Tapi tunggu dulu, kita akan mendengarkan kata-kata dari Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Berikut ini. Halo sahabat Cornerstone semua, kembali lagi pada saat ini Profesor Corner akan memberikan informasi yang bermanfaat terkait pelajaran kita kali ini. Nah, buku 1 dan 2 Tawarik ditulis setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan Babel untuk mendorong pembaca agar tidak kehilangan harapan meskipun segala hal buruk sedang terjadi. Nah, sangat bertentangan dengan catatan sejarah. Samuel, Kutil dan semuanya. Tawarik menyajikan ringkasan. Kabar baik, versi dari cerita Daud, melewatkan kasih mengenai Betseba, Absalom, dan Adonia secara keseluruhan. The New Revised Standard Version menambahkan sebuah baris kepada 2 Samuel 13 ayat yang ke-21. Ditemukan gulungan laut mati, yang terjemahan lainnya hapuskan. Ketika Raja Daud mendengar semuanya ini, dia sangat-sangat marah. Namun, dia tidak ingin menghukum anaknya Amnon karena dia mengasihi dan karena dia adalah anak pertamanya. Itu dia informasi dari Profesor Corner untuk sahabat-sahabat Cornerstone. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, teman-teman, itu barusan kita udah dengar informasi dari Profesor Corner ya. Dan sekarang kita akan mendengarkan sekilas cahaya nih dari Kak Brenda. Betul. Jadi sekilas cahaya kita, sahabat, ini ada di sejarah Daud memberikan salah satu kesaksian yang paling mengesankan yang pernah diberikan sehubungan dengan bahaya yang mengancam jiwa yang datang dari kekuasaan dan kekayaan dan kehormatan duniawi. Perkara-perkara yang diinginkan oleh manusia. Hanya sedikit orang yang pernah melalui satu pengalaman dengan cara yang lebih baik untuk menyediakan mereka agar dapat bertahan terhadap ujian yang seperti itu. Daud telah menikmati pengalaman-pengalaman yang berharga
sehubungan dengan kasih Allah dan dengan berkelimpahannya telah dikarunia dengan rohnya. Di dalam sejarah kehidupan Saul, ia telah melihat betapa sia-sianya hikmat manusia itu. Namun demikian, sukses dan kehormatan duniawi telah begitu melemahkan tabiat Daud sehingga berulang-ulang ia telah dikalahkan oleh si penggoda itu. Nah, teman-teman, kita masih bersama Pak Pendeta Benny Itu Tambunan. dia. Dan Pak Pendeta, saya ingin bertanya nih, berdasarkan cerita ini, bagaimanakah kita dapat diyakinkan bahwa tindakan kita didasarkan atas prinsip Tuhan, prinsip ilahi? Iya, tadi kita sudah baca ya bahwa kita ini memang diajak untuk berkompetisi terus gitu ya dalam kehidupan ini untuk mencari bahwa saya lu yang terbaik, saya yang lebih ini. Di rumah juga mungkin udah seperti itu ya. Ya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga ya biasanya juga bersaing untuk siapa yang lebih baik. Iya. Iya, Untuk benar. menikah. Kemudian di sekolah juga kita juga bersaing siapa yang terbaik. Di teman-teman pergaulan kita juga bersaing siapa yang terbaik. Nah, kan itu jadi satu ambisi, keinginan seperti itu. Tapi kalau kita mengarahkannya dengan baik untuk hal-hal yang baik, ya itu akan baik. Tapi kan lebih banyak kepada hal-hal yang tidak baik. Ya, kalau sudah ada ambisi untuk kekuasaan, untuk apa semuanya, maka kita akan terus enggak. Padahal mungkin sebenarnya kita nggak sanggup juga untuk misalnya kita selalu mengkritisi ataupun kita selalu menyalahkan pimpinan kita, ya. Ya, kalau di sekolah mungkin selalu menyalahkan guru atau dosen, ya. Padahal kitanya sebenarnya yang malas baca, kitanya yang malas mengerjakan tugas, kitanya yang ini, giliran kita kasih tugas, nih guru ini cuma bisanya begini aja. Padahal cara dia mengajar itu kalau kita ambil hikmatnya sebenarnya, cara ngajar kadang-kadang suka begini ya, suka begini ya. Saya mungkin kasih contoh. Saya ada satu kelas dulu hanya masuk pertama saja. Ya. Oke, tugas kalian gini, kumpul nanti terakhir. Jadi sepanjang 5 bulan itu nggak ada kelas. Kelasnya tinggal terakhir aja. Ya. Kalau orang yang negatif bisa pikir, ini apa sih, dia bisa ngajar apa enggak sih, apa semuanya. Gitu. Tapi kalau bagi kita mungkin mengambil positif, kita disuruh belajar nih, bagaimana cara belajar sendiri, bagaimana cara ini kan sendiri. Jadi ambisi itu akan terus ada dalam diri kita selama kita memang mau mendidik untuk hal-hal yang tidak baik, itu akan terus gitu ya. Jadi Allah sebenarnya menginginkan agar ya ambisi-ambisi negatif itu nggak perlu lah ya. Sepanjang kita melihat hal-hal yang positif dari segala sesuatu yang ada, maka kita akan dapatkan juga hal yang positif bagi kehidupan kita. Oke, terima kasih Pendeta. Aku langsung nanyain pertanyaan kedua ya. Jadi pertanyaan yang kedua itu, dari kisah ini juga, bagaimanakah sebagai orang Kristen dapat menyeimbangkan kebutuhan akan kasih karunia dan kebutuhan untuk keadilan? Iya, kita harus melihat bahwa segala sesuatunya itu bisa saja akan mendatangkan kebaikan bagi kita nantinya. Kalaupun kita rasa ini nggak adil nih sama saya, ya, ini nggak adil nih, kan Absalom Tamar lihat, ini bapak nih kenapa nggak marah sih kepada ditegur, diapain kan dengan Amnon gitu ya, kok didiemin aja udah begini apa semuanya gitu ya. Padahal sebenarnya dalam pelajaran kita Daud katakan dia juga sebenarnya marah, dia juga nggak senang tindakan itu, tapi mengingat ya ini anak saya juga, ini anak pertama apalagi apa semuanya seperti itu. Jadi kita harus juga melihat dari segi lain ya, bahwa ini maksudnya begini kali supaya datang kebaikan. Jadi kita jangan juga menuntut enggak loh, mesti adil, mesti begini. Ya adil menurut kita, menurut yang lain mungkin kacamatanya lihatnya dari segi yang lain dan lain sebagainya. Untuk menerima keadaan ini memang harus kita lakukan dengan baik. Oke, berarti dari banyak sisi ya kita harus melihat sesuatu. Nah, Pak Pendeta, pertanyaan terakhir nih, gimana caranya kita itu bisa jujur dengan diri kita sendiri dan kepada orang lain juga? Itu dia. Begitu, Pendeta. Penting sekali. Iya, kita harus belajar lah ya. Melatih diri kita dengan jujur. Katakan kalau memang iya, kalau memang tidak ya katakan tidak gitu ya. Kalaupun kita
ingin jujur, kayaknya memang saya yang salah gitu ya. Mungkin karena gengsi kita takut tuh bilang salah. Ya jangan juga kita musuhin teman kita nih, ya tetap saja kita juga dia tahu, oh dia udah tahu bahwa dia salah. Kalaupun teman kita salah, jangan juga enggak kok, gue lihat kok memang begini ya. Kita malah ngegas dia ya. Dia juga akan membela diri sebagai harga dirinya. Tapi kalau sudah gue tahu kok lu bikin salah, tapi ya udahlah. Itu kita akan lebih enak untuk berteman dan lain sebagainya. Oke, terima kasih pendeta untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan kita. Dan juga saat ini kita akan mendengarkan pendapat-pendapat dari teman-teman kita, teman-teman Cornerstone dalam segmen Apakah Pendapatmu? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sharon Marbun. Aku umur 16 tahun dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Oke. Halo semuanya, nama aku Hascela. Umur aku 17 tahun, aku dari Sekolah Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo, nama aku Elizabeth Putri Nababan. Aku 16 tahun dari Advent 1 Jakarta. Kalau kasih yang benar itu adalah kasih yang tulus, layaknya seperti kasih Tuhan kepada kita, kasihnya orang tua kepada kita. Pokoknya kasih yang lurus-lurus aja lah, yang tulus lah intinya. Tapi kalau kasih yang ternodai, itu adalah kasih di mana kita memiliki kasih namun berada di jalan yang tidak benar, maksudnya tidak sesuai. Jadi contohnya itu seperti aku punya sahabat, terus dia memiliki pasangan, lalu diri aku ini menyukai pasangan dari sahabat itu. Nah, pasti tentunya itu adalah contoh kasih yang ternodai. Itu aja tanggapan dari aku. Kalau perbedaannya pasti sangat besar. Kalau kasih yang benar, seperti katanya benar, berarti memang sesuatu yang sudah seharusnya. Contohnya seperti kasih yang tulus antara Tuhan dan kita umat-umatnya, lalu seperti kasih orang tua kepada anak-anaknya dan sebaliknya. Kalau kasih yang ternodai, mungkin saja bisa jadi sesuatu hal yang baik, tetapi belum tentu itu adalah kasih yang benar. Contohnya kalau dari Alkitab seperti Daud dan Batsheba. Daud mengasihi Batsheba merupakan sesuatu hal yang baik, tetapi kesalahannya ada di Daud mengasihi seseorang yang sudah menjadi milik orang lain. Yang pertama adalah kasih yang benar. Kalau kasih yang benar itu berarti kasih yang sejati, layaknya kasih dari Tuhan ke manusia. Kalau yang kedua, kasih yang ternodai itu berarti kasih yang terjadi atau disampaikan mungkin dengan cara yang salah, bisa dengan orang yang salah dan juga dengan respon yang salah. Contohnya adalah Amnon dan Tamar, karena Amnon mencintai Tamar, sedangkan Tamar sendiri adalah saudara dari Amnon. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, itu dia. Tadi kita udah denger ya sama-sama. Yang teman-teman di rumah juga udah denger pendapat-pendapat teman-teman kita dari segmen yang tadi, yang sebelumnya. So, tidak terasa kita sudah harus mengakhiri diskusi triwulan ini dan juga kita akan memasuki tahun yang baru lagi. Iya, betul. Wah, seru sekali. Ya, semangatlah kita bisa. Semangat. Ayo, kita harus bisa. Hadapin tahun depan. Jadi pendeta, kita mau minta kesimpulan buat pelajaran ini. Oke. Pada semua orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran Sekolah Sahabat kita sepanjang triwulan ini mengenai pembebasan, bagaimana tangan Tuhan begitu hebat memberikan jalan demi jalan, kebebasan demi kebebasan kepada bangsa Israel. Dan tangan Tuhan yang sama juga memberikan pembebasan dalam banyak hal dalam pelajaran kita sepanjang triwulan 14 sahabat. 14 minggu kita sudah belajar dan pada akhir daripada pelajaran ini memberikan kepada kita jangan sampai sudah
mujizat Tuhan, tuntunan Tuhan udah begitu hebat, kita jatuh dengan kejatuhan yang fatal. Maksudnya kejatuhan fatal karena kita punya ambisi yang tidak baik, bahkan melanggar aturan-aturan yang ada, sehingga akibatnya kita sendiri, bahkan keluarga kita sendiri ikut menanggungnya. Pelajaran kita pada minggu ini memberikan pada kita bahwa kejatuhan fatal bisa kita hindari selama kita bersama-sama dengan Tuhan. Sebagai teman, boleh berteman, sebagai saudara, boleh bersaudara, tapi ingat selalu kita harus tetap berjalan di jalan Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan tidak suka, jangan kita lakukan. Apa yang Tuhan suka, mari kita melakukannya. Jadi tetap bersama-sama dengan Tuhan, tangan Tuhan panjang untuk berikan kebebasan, bahkan kebahagiaan bagi kita. Amin. Nah, teman-teman di rumah, seperti tadi di segmen awal kita sudah bilang bahwa akan ada kuis yang berhadiah nih. Jadi dengar baik-baik pertanyaannya dari Kak Brenda dan jawabnya langsung aja di sosial media Hope Channel atau bisa chat ke call center Hope Channel Indonesia. Siap-siap ya, aku mau bacain. Oke. Jadi pertanyaannya adalah, siapakah seorang gadis yang merupakan adik dari Absalom yang diperkosa oleh Amnon? Ulangin lagi ya, sekali lagi nih. Jangan sampai salah. Ya. Siapakah seorang gadis yang merupakan adik dari Absalom yang diperkosa oleh Amnon? Ya. Jadi teman-teman bisa nulis jawabannya di kolom komentar YouTube atau Facebook. Nah, bisa juga nih hubungin ke nomor call center Hope Channel Indonesia melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda dengan format hashtag Cornerstone 14 pasti jawaban. Jadi contohnya jawabannya Ruth. Ya. Kalian ketik nih hashtag Cornerstone 14 pasti Ruth. Jadi buruan ketik jawabannya dan menangkan hadiahnya. Untuk melihat juga nih cara cari taunya gimana sih Kak? Ya. Cari taunya lihat di story Instagram Hope Channel Indonesia. Betul. Nah, baik Pak Pendeta, kita sudah di akhir segmen. Boleh Pak Pendeta mendoakan teman-teman yang ada di rumah dan teman-teman yang ada di studio juga sekarang. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan telah menuntun kami sepanjang triwulan ini hingga triwulan terakhir dari pelajaran ini, bahkan sepanjang tahun ini. Kami terima kasih atas berkat-berkat Tuhan dan mujizat-mujizat Tuhan dalam pelajaran yang kami pelajari. Kiranya itu menambah keyakinan kami untuk selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan memegang Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan bersama-sama dengan mereka, melindungi, menaungi, juga Tuhan berikan segala kebutuhan bagi kehidupan mereka. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesulitan, dan berseru pada Tuhan pada saat ini. Tuhan kiranya menjawab doa-doa mereka, seruan-seruan mereka, agar mereka pun merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan kita semua di sepanjang triwulan ini dan ya satu tahun ini kita sudah melalui dengan baik dan bersama-sama juga dengan teman-teman kita yang ada di rumah, teman-teman yang ada di studio, dengan Pendeta Benny yang sudah menemani kami di sepanjang triwulan ini. Terima kasih. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang telah terjadi di sana. Banyak janji Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kita semua. Terima kasih juga buat sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.